Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah agar pembelajaran hari ini hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 ya. Semoga bisa berjalan lancar, tiada halangan suatu apapun. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kelas 7A, kelas 8A, B dan C. Pada kesempatan hari ini sehubungan dengan tugas kalian, yaitu menggambar model baik berupa silindris, kubistis maupun bebas, maka kalian harus tahu dulu bagaimana tahapan-tahapannya, ya kan? Jadi menggambar itu kalau kita tahu tahapan-tahapannya, insya Allah menggambarnya menjadi bagus. Dan nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kalian semua itu membuat satu gambar itu ya. Jadi selain kita tahu tahapan-tahapannya, selain kita juga mampu memiliki keterampilan dalam memahami gambar, termasuk kita juga mempunyai bakat menggambar, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan nanti dalam menggambar itu sendiri ya. Baik, kita sekarang akan bicarakan tahapannya dulu ya. Mengenai bakat ya. Bakat itu sebenarnya ada memang yang bakat bakat itu bisa dilatih. Jadi tanpa dilatih pun tanpa dilatih itu tidak akan mungkin muncul bakat itu ya. Jadi orang memiliki bakat itu juga karena latihan terus-menerus ya. Latihan terus-menerus akhirnya dia menjadi orang yang berbakat gitu ya. Jadi kalau ada yang bakat sejak lahir itu sebenarnya sih hanya analisa seseorang ya. Ketika dia cepat memahami gambar, ketika mereka memiliki keterampilan dalam menggambar kok lagi diwaris dulu kok isonan ya. Itu sebenarnya menurut saya itu analisa seseorang. Tapi ketika kita benar-benar meneliti itu, kenapa dia bisa menggambar lebih cepat, kenapa dia pinter gambar, kenapa dia memiliki kemampuan kok begitu hebat itu. Saya yakin ada unsur konsentrasi dalam memahami, konsentrasi dalam belajar. Jadi saat belajar itu benar-benar konsentrasi gitu ya. Kalau itu tidak ada, maka tentunya itu keterampilan kita tidak akan muncul gitu ya. Jadi keterampilan kita tidak akan muncul. Jadi butuh yang namanya konsentrasi dalam belajar, ketekunan dalam belajar, itu nanti akan muncul. Nah, orang menganalisa berbakat gitu ya, berbakat. Padahal memang sebenarnya harus belajar dengan tekun, itu mengenai bakat. Kalau untuk menggambar sifatnya keterampilan, itu bukan belajar tapi latihan. Bagaimana latihan itu terus-menerus kita gali, kita biasakan sehingga itu nanti memunculkan kemampuan kita dalam memahami dalam memahami teknik, dalam memahami bahan, dan juga memahami alat-alat yang akan digunakan dalam menggambar. Nah, ini saat ini kita akan mempelajari bekal untuk menggambar kalian itu ya nanti ya, kelas 8 semuanya. Baik, untuk persiapan yang pertama, untuk tahapan yang pertama yang jelas adalah mempersiapkan objek. Kalian harus mempersiapkan objek yang kemarin sudah saya jelaskan. Objeknya harus silindris, kemudian ada unsur kotaknya, ada yang kubistis, ada yang bebas. Mungkin bunga ditaruh, misalnya di sini ada teko, terus kemudian gelasnya, itu semuanya silindris semua. Terus kemudian ada pot atau vas bunga itu kadang ada yang kotak, itu berarti sudah ada kubistis ya kan. Terus kemudian ada bunganya ya, ada bunganya itu sudah bentuk bebas. Jadi
di dalam satu gambar itu sudah mewakili 3 komponen, yaitu silindris, kemudian kubistis dan bebas. Untuk bebas ini sebenarnya gampang sekali, banyak sekali ya. Di belakangnya dikasih jam dinding, kubistis juga bisa, jam dinding bisa dibuat kotak. Terus kemudian silindris juga bisa, vas bunga dibuat bentuk oval, dibentuk silindris dan lain sebagainya. Jadi seperti itu nanti yang akan mewakili dalam satu gambar itu ya. Kalau buah-buahan gimana buah-buahan? Ya termasuk dia itu gambar yang silindris. Ada enggak buah yang kotak itu? Nanti cari aja kalau memang ada buah yang kotak. Tapi kalau buahnya acak misalnya seperti salak, kemudian nanas, berarti itu bisa silindris dan bentuk bebas ya. Jadi nanas itu juga nek tak delok ya silindris ya, timun ya silindris, kemudian terong ya silindris gitu ya. Cuma memang silindrisnya itu tidak simetris, tapi ada unsur bolong unsur bundere lah ya, bunder memanjang itu. Kemudian nanti kalian itu ditiru itu. Yang ada di rumah itu ada gelas, ada piring, bisa kalian tiru itu ya. Kemudian dikasih aksesoris bunga di sampingnya gitu, kecil. Kemudian yang kedua adalah mulai membuat sketsa. Nah, untuk membuat sketsa, kalian ketika menggambar ya, ini kalian harus ngerti sketsanya dulu ya. Saya tak geser sithik ini ya. Nah, ini satu contoh nanti ketika kita berbicara sketsa, perhatikan papan tulis. Ketika kita berbicara sketsa, sebenarnya sketsa itu apa lah ya? Ya orek-orekan awal lah nek cara gampangane, cara mudahe, cara bodhone iku ngorek-ngorek sik ngono lho maksudnya iku. Dadi ngorek-ngorek dhisik. Sadurunge gambar iku ana misalnya iki posisine kalian buat apa itu di misalnya di kertas kalian itu 4 gini ya. Kok miring yo? Sing ngene yo. Ini misalnya kalian buat ini, terus kemudian gambar Anda frame gitu. Jadi delok ngene. Dadi cret ngeti ngene. Tak. Sing lor, Pak. Terus kan didelok ngene, cret kotak misalnya ya. Jadi di keker ngono tadi koyo kotak wis dikeker set gambare set kotakane set di ono kotakane gitu ya. Jadi dikeker ngono. Nek wis ngono, terus kalian akan membentuk semacam ini ya. Misalnya ya iki posisine apa iki gambar tekone mau pomo ya posisinya di sini ya misalnya, terus kemudian kalian buat seperti ini. Nah, misalnya ini namanya sketsa. Jadi kalian akan menentukan posisinya juga. Jadi kadang menggambar itu enggak memperhatikan posisi. Harusnya simetris, asimetris atau bagaimana gitu ya. Tapi untuk gambar ini, spesial gambar ini jelas asimetris ya. Tetapi perbandingan komposisinya harus tepat. Jangan sampai terlalu kecil nanti gambarnya. Misalnya kertasnya Anda, gambarnya sekian nih, terlalu kecil ya. Jadi harus full ya dari kertas ini. Jangan lupa di pinggir buku Anda itu dikasih garis tepi ya kurang lebih 2 cm lah ya, 2 cm, kurang lebih 2 cm mupeng itu garis tepi sadurunge dikasih sketsa. Nah ya, nanti dibuat sketsa. Terus kemudian ada misalnya kamu jangan meniru ini ya, tadi harus ada objek yang akan kalian gambar ya. Misalnya kita membuat untuk potnya itu posisinya ternyata di belakang ini, di belakang apa itu di belakang teko ya misalnya, posisinya di belakang teko seperti ini. Maka kalian baru menentukan misalnya posisinya seperti ini. Ini sketsa dulu. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian ada beberapa apa itu aksesoris misalnya bunga dan lain sebagainya. Nah, misalnya ini contoh aja ya. Jadi kalian harus punya objek gambar loh ya, jangan ngarang seperti ini enggak. Ono objek gambare, ono kembang-kembange. Ini kita akan berbicara sketsa hari ini. Nah, jadi seperti itu. Berarti ini sudah ada silindris, kubistis dan bebas. Syukur-syukur nanti di daerah sini
Kasih aja ya, yo cara ngono ono tekone gak enek gelas iki nyopo deh ya. Kan gini ya, dikasih gelas misalnya ya kan. Misalnya seperti itu. Jadi komposisinya seperti itu. Nanti ada unsur kesan ruangnya juga ya. Ini sudah sketsanya begini, nanti terus ada aksesoris jam dinding, jam beker dan lain sebagainya. Kalian bisa membuatnya gitu ya misalnya. Nah, 12, telu, songo, 6 itu ya misalnya. Ini jam berapa ini misalnya. Ada jam dindingnya dan sebagainya. Sketsanya udah, berarti ini gambar udah full ini ya. Terus jangan terus kemudian dibuat melayang seperti ini, harus ada iki mau mbok dokok di posisi nih nundur meja apa dokok nang apa gitu ya kan. Itu harus masuk akal ya. Mosok gambar melayang-layang kan enggak ya. Jadi harus ada posisinya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kesan gelap terang. Jadi kesan gelap terang itu seperti apa? Posisi kotak gambar apa ini? Posisi ini pot ya yang ada di belakang ini tentunya pasti akan kedangdangan ini ya, akan tertutup cahayanya oleh ini. Jadi kesane itu ada unsur ruang di sana. Ini agak dikasih gelap sedikit ya, di belakang ini ada bayangannya gitu ya, ada bayangannya. Terus kemudian bagian sini biasanya kan kalian arsir ya, hasilnya kalian arsir, terus kemudian didusel menggunakan tisu atau menggunakan apa gitu ya. Ini kan bisa ini menggunakan tisu atau apa ini ya. Sini dadak gitu. Nanti kalau kalian menggunakan warna malah kepena. Misalnya ini warnanya agak, misalnya warnanya kuning ya. Berarti belakangnya kita bisa kasih warna coklat terlebih dahulu ya. Kalau kuning ini warna coklat tipis. Nanti setelah itu disusul warna yang agak benter, yang agak apa ya, krem-krem gitu ya. Kemudian ke arah sini kuning dan terakhir di sini bagian sini putih gitu ya. Jadi terkesan gradasi warnanya ada gitu ya. Nanti di situ ada unsur ruang, terkesan apa itu? Jadi akan terkesan gambar Anda itu benar-benar melengkung gitu ya. Gambar Anda itu benar-benar melengkung gini ya. Jadi koyoke kena dicekel gitu ya. Itu namanya memberikan kesan gelap terang. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah detail pada setiap objek. Mohon maaf, untuk setiap objek ini kalian harus memberikan detail betul ya. Jangan sampai nanti iki kemambang ini ya. Jadi kok iki yo kudune detail no Mas Teh yo no. Misalnya ono watu-watune gitu ya misalnya. Ada batu-batu seperti ini. Terus iki yo kudu nyambung, misalnya koyo iki ora urung nyambung itu ya disambungke sing temenanan gitu ya. Terus sing orek-orekan koyo ngene-ngene iki dihapus kabeh sehingga nanti bersih. Maka ketika membuat orek-orekan itu membuat sketsa itu yang tipis-tipis saja, jangan sampai sketsa itu terlalu tebal, nanti kalian menghapusnya susah sekali ya. Jadi ini detail ya, jadi membuat gambar ini menjadi detail. Terus kemudian yang ada di sini juga kalian bersihkan, terus sing gak nyambung disambungke, misalnya seperti ini disambungke. Ini kan tadi baru sket, belum masuk pada detail ya kan. Kemudian ini dikasih seperti ini, benar-benar pelan gitu ya. Kemudian ini, nah misalnya detailnya bagus, kemudian kalian akan menggambar hasilnya juga akan bagus. Iki ya diweni apa gitu, watu detail gitu ya. Nah, iki sing turah dihapus ben resik gitu. Ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah memperjelas bagian objek dengan warna yang sesuai model. Jadi yang namanya daun itu biasanya memang warnanya ada yang warnanya kebanyakan ya pada umumnya daun itu warnanya hijau. Nah, ketika kalian membuat daun ini hijau, ada juga daun yang memang warnanya agak coklat, ada yang warnanya memang apa ya, daun itu memang merah gitu, ada yang warna-warni daun itu. Sebenarnya kalau bunga itu mungkin saja daun saja itu sudah indah, sudah cantik, sudah rainbow, sudah ada apa itu gelombang-gelombang pelangi gitu ya. Jadi memang bunga yang ada di vas bunga itu sebenarnya memang banyak yang seperti itu ya. Jadi sudah banyak yang
apa ya, ya udah banyak yang berwarna-warni gitu ya. Karena memang vas bunga yang ada di meja kita itu memang sebenarnya difokuskan pada menghias satu ruangan, menghias satu meja, menghias satu objek. Sehingga nanti bunga-bunga itu pasti akan lebih cantik dan lebih indah kalau dikasih warna-warni. Itu langkah yang kelima, dan yang terakhir adalah menyelesaikan akhir gambar. Jenenge menyelesaikan akhir gambar itu ya kuwabe sing berhubungan dengan gambar ada kekurangan, didelok kok kurang pas ditambah ya apa maneh, warnane sing ketoke mau lagi masih kotor, kurang bersih gitu ya, dikasih warna lagi, kemudian mencoba untuk mengulang kembali bagian-bagian yang memang kurang pas menurut kalian. Bagian-bagian yang kurang pas warnanya itu kalian bisa oper kembali, dikerok meneh, kadang dibersihkan lagi. Tapi menurut saya gambar itu jangan banyak dihapus, jangan banyak dikerok. Kalau gambar itu banyak dihapus, banyak dikerok, itu nanti hasilnya objek media yang dipakai untuk menggambar ini rusak. Terus kemudian terkadang kalau alatnya kita menggunakan krayon ya, itu agak susah juga dikerok, ini ya angel. Apalagi kalau cat ya, cat akrilik itu kemungkinan ditindes itu ya bisa itu ya, ditindes cat akrilik ya, ditindes iso nek cat kok semacam cat akrilik itu masih bisa ditindes. Tapi kalau selain cat itu selain cat akrilik itu kemungkinan kok sulit ya, seperti krayon dan lain sebagainya, dikerok itu angel gitu, masih tetap nempel gitu. Ya harus pandai-pandai itulah ya ketika kalian membicarakan masa langkah-langkah ya. Kemudian selanjutnya biar gambar kalian itu bagus ya, tentunya menggunakan alat dan bahan yang memang tepat. Kalau kertas sih ya menurut saya menggunakan alat yang berupa krayon itu menurut saya udah enak ya. Ya pokoknya diusahakan ono warnane lah, mosok ora ono warnane ya aneh itu ya gambar. Kudune ono warnane lah ya. Piye carane kalian nanti bisa urunan sama teman-teman, bisa urunan bareng teman-teman, misalnya krayon siji dinggo bareng-bareng, atau mungkin krayon udah lalu nggak apa-apa, nggak usah harus beri baru, tetapi kalian bisa menggunakan krayon yang lalu gitu bisa gitu ya. Untuk sket itu pensil yang biasanya agak keras, yang hasilnya itu tipis, kalian bisa menggunakan pensil yang H atau 2H itu ukuran pensil yang keras, atau HB itu agak keras tapi masih empuk gitu ya. Kalau sudah menggunakan 2B, B berapa, B5, B8 gitu ya, 6B, 8B, 5B semuanya itu adalah pensil-pensil yang memang lunak banget. Itu memang untuk finishing, untuk mempertegas ya, untuk mempertegas. Paling saya pakai 2B lah, itu yang tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak. Jadi yang penting ketika memegang pensil untuk sketsa itu caranya modelnya begini ya. Cara memegang pensil untuk sketsa itu jadi begini ya. Ini corong gambar ngene. Jadi gak ngene, nek kene kan ditulis ya. Ini itu untuk menggambar, untuk menulis. Jadi kalau menulis itu butuh penekanan, makanya akhirnya dikunci dengan jari yang bagian atas ini, keras di akhirnya ya kan, ditekan gini. Tapi kalau menggambar itu beda, harus begini ya. Jadi dia biar apa? Tekanannya lentur gitu ya, menggambarnya lentur. Jadi begini nanti prakteknya, ketika ini posisinya seperti ini, jadi kalian gambarnya gini ya, nggak sketsa, seret gitu ya. Seret ini ya. Jadi seperti itu, terus kemudian diarsir. Jadi dia itu lunak itu ya, nempel di kertas di bagian ini itu lunak gitu. Gitu ya cara megangnya ya. Beda kalau menulis, memang begini ya, menulis kalian begini ya menulis. Tapi kalau nanti menggambar itu udah beda. Jadi gini cekelannya. Loh, nanti kalau mempertegas boleh nggak Pak seperti ini? Oh boleh, karena ini nanti kalau sudah yakin benar ya di proses yang terakhir finishing itu ya. Jadi kalian bisa mempertegas dengan tekanan-tekanan yang sangat pas gitu ya, maksud saya begitu ya.
Kemudian stip atau penghapus itu juga penting menurut saya, tetapi tadi fungsinya memang untuk membersihkan objek-objek gambar yang memang ini agak kotor-kotor, bagian sini kotor, sini kotor itu kalian bisa menghapusnya dengan baik. Kemudian kertas yang kita akan gunakan adalah kertas A3. Kertas A3 itu kalau LKS kalian itu nek mbok jleberno ya sak gedene kertas A3 iku ya. Kertas A3 iku ya gedene sak LKS gede ngene. Tuku buku siji dicepros kok ditumpuk ya. Hasil karya kalian nanti dikumpulkan ke saya pada saat nanti pembelajaran luring ya, pada saat itu dikumpulkan, dikasih nama, kemudian kelas, langsung aja ditumpuk nama kelas biar nanti akan saya klasifikasikan sendiri mengenai tugas-tugas itu nanti berupa gambar itu, dan kalian kumpulkan di ruang perpus ya, di ruang perpus posisinya dekat dengan ya pokoknya nang meja lah, dekat dengan meja saya. Nanti kalian tumpuk di situ, sudah ada warnanya, sudah di finishing, sudah bagus dalam bentuk lembaran, bukan buku gambar. Maka nanti buku gambar satu bisa kalian gunakan untuk berenam mungkin ya. Kalau isinya 6, bisa kalian gunakan untuk berenam. Kalau isinya cuma 4 ya berarti 4 lah. Jadi iuran tuku kertas gambar ukuran A3, gak sing cilik ya kertas gambarnya, tapi ukuran A3 sing rodok gede kuwi, terus digambari, diwarnai, kemudian dikumpulkan. Tidak ada pertanyaan di WA nanti begini, Pak saya nggak punya nggak punya pewarna apa gitu ya. Kalau kalian memang bisa membuat warna hitam putih dengan tepat, perpaduan warna yang pas, ya monggo. Tetapi kemungkinan ya pasti akan mengurangi nilai jika kalian tidak mampu menggunakan pensil itu sebagai pewarnanya. Jadi mek ketok hitam putih tok, nek uga pinter ngatur warna itu tidak menjadi beberapa warna. Tapi sebenarnya kalau kalian pinter hanya menggunakan pensil saja itu bisa menciptakan 10 warna. Loh kok iso mek ireng tok karo. Loh 10 yang namanya 10 warna itu warna hitam. Terus hitam agak terang lagi. Terus yang ketiga hitam lebih terang lagi. Terus keempat hitam lebih lebih terang lagi. Kemudian abu-abu gelap, abu-abu lebih terang lagi, abu-abu lebih terang yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka itu akan menjadi warna yang banyak. Walaupun memang hanya berkutat pada hitam dan abu-abu dan putih. Ya kan? Putihnya juga putih agak kehitam-hitaman ya. Jadi abu-abu saja itu sudah ada step-stepnya ya. Jadi itu sudah beberapa warna itu menurut saya. Tetapi kalau memang bisa mengatur, tapi kalau nggak bisa mengatur, saya dulu juga sering ketika berlatih menggambar itu memang menggunakan pensil dan terjadi beberapa warna dalam satu gambar itu ya. Dalam satu gambar. Kemungkinan nanti bisa saya tunjukkan kapan-kapan lah ya untuk menggambar wajah dan lain sebagainya. Memang ini kunci ya untuk latihan itu sebenarnya, untuk latihan menggambar bisa bagus itu sebenarnya menggambar wajah. Buat semirip mungkin ya wajah itu, boleh niru foto, boleh niru langsung secara langsung ya, pakai objek langsung ditiru gitu ya. Tetapi boleh menggunakan foto ya, misalnya kalau kalian bisa meniru foto itu ya paling tidak ya 75% lah mirip gitu ya. Ya kan, bisa mirip, terus kemudian kasih ke orang lain, ini sudah mirip belum? Wah itu belum mirip, nah misalnya kalau sudah mirip, menggambar wajah itu bisa menjadi ajang latihan untuk membuat gambar kalian itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, ini yang tidak kalah penting sebenarnya, kalau kalian perlu perhatikan, yaitu belajar kaligrafi dengan kaidah yang tepat. Kalau kalian belajar kaligrafi dengan kaidah yang tepat, itu ternyata bisa merangsang otak kita untuk lebih teliti, untuk lebih gambar itu so mirip gitu. Akhirnya itu begitu ya. Jadi kalau kalian bisa kaligrafi dengan kaidah yang tepat dan mirip dan kaidahnya benar gitu ya, insya Allah dengan menggambar wajah malah lebih gampang. Tapi orang yang menggambar wajah belum tentu bisa menggambar kaligrafi dengan belum tentu bisa menulis kaligrafi dengan tepat dan baik. Tetapi
kebanyakan dari teman-teman saya sih berdasarkan pengalaman sih, saya juga nggak tidak memberikan satu kesimpulan yang pasti. Kebanyakan teman-teman kaligrafi itu ketika disuruh membuat gambar itu agak mirip itu. Mencapai 75% itu tidak terlalu sulit. Dan saya yakin juga sebaliknya begitu. Orang yang pintar gambar wajah dengan tepat, dengan mirip dan lain sebagainya, ketika membuat kaligrafi, menulis kaligrafi itu saya yakin 75% juga bisa mirip dan sesuai dengan kaidah. Demikian yang bisa saya berikan untuk hari ini. Mengenai pensil warna, krayon, cat air bolehlah, silakan, itu yang pakai Anda. Terima kasih, itu waktunya mungkin minggu depan ya, hari Sabtu atau mungkin pada saat luring. Nek wis dadi ya pokoknya anggar ditumpuk lah biar secepatnya nilai kalian bisa saya masukkan. Mari kita akhiri pertemuan hari ini, semoga tugas-tugas kalian diberikan kelancaran, kalian bisa sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.